Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan baca Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kita akan selesaikan hari ini. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kita akan melihat secara garis besar ada 3 poin besar dari mengenai jangan khawatir ini. Sekali lagi ada 3 poin besar dari jangan khawatir ini. Kita udah bahas itu di dua yang sebelumnya tuh, kita udah bahas di minggu-minggu sebelumnya. Yaitu poin pertama adalah tentang kekhawatiran, ada hubungan antara kebergantungan hidup dan kekhawatiran. Sekali lagi, ada hubungan antara kebergantungan hidup dan kekhawatiran. Itu poin pertama. Dan kita melihat itu ada banyak sekali ya di dalam teks-teks Alkitab ini. Dan kita lihat di ayat 24 kemarin, bahkan kalau kita mau lihat dan perhatikan baik-baik, ayat 25, jangan khawatir itu adalah juga kalimat imperatif, tapi tidak hanya itu. Kalau kita lihat ayat 30, coba lihat ayat 30. Perhatikan di situ, di akhir dari teks ayat 30 itu ngomong, hai kamu orang yang kurang percaya. Perhatikan di sini, hai kamu orang yang kurang percaya. Tapi tidak cuma itu, perhatikan ayat 31 dan 32. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, minum, pakai. Ayat 32 ngomong apa? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi hubungannya apa? Kekhawatiran ini akan dihubungkan dengan kebergantungan kepada Allah. Yang mencari makan, minum, dan pakai itu siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Teks ini ngomong dengan jelas seperti itu ya. Kalau kita ngomongin kekhawatiran, orang tuh langsung fokus kayak 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terus berharap, wah berarti langsung kita pikiran kita, oke, saya akan mencari kerajaan Allah, setelah itu Allah akan menambahkan bisnis-bisnis saya, uang saya, dan semua saya. Nanti dulu. Jadi perhatikan, di dalam teks ini, bagaimana kita tahu ada hubungan antara kekhawatiran dan kebergantungan kepada Allah. Selain ayat 24, ternyata ayat 30 juga ngomong di situ, hai orang yang kurang percaya. Ayat 31 dan 32 di situ ngomong, itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itulah makanya kita akan mengaitkan hubungan antara kekhawatiran dengan kebergantungan kepada Allah. Dan kita mau coba fokus ke ayat 30. Di situ ada kata-kata, hai orang yang kurang. Di sini bukan tidak percaya. Perhatikan teksnya. Di sini bukan menggunakan kata, hai kamu orang yang tidak. Tapi apa? Kurang. Kalau kurang, berarti percaya nggak? Nah ini kita harus ngerti.
Jadi dalam teks ini bahasa Inggrisnya menggunakan kata little faith, iman yang kecil. Jadi bukan unfaithful atau no faith, tapi apa? Iman yang kecil, little faith, kurang percaya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat dalam teks jangan khawatir ini adalah khotbah pastoral Yesus kepada murid-muridnya. Sekali lagi, ini adalah khotbah pastoral, khotbah penggembalaan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi khotbah ini tidak dikhotbahkan untuk orang yang tidak percaya. Sekali lagi, khotbah ini tidak dikhotbahkan untuk orang yang tidak percaya. Jadi kita harus ngerti, orang percaya bisa nggak kurang percaya? Bisa. Kita harus ngerti ini, orang percaya bisa nggak kurang percaya? Tapi bukan bermegah di dalam kekurang percayaan. Kadang-kadang tuh kita ya sudah lemah bodoh dengan cara bermegah di dalam kebodohan itu. Saya nggak ngerti, saya memang dari dulu tidak naik kelas. Kalau lo udah tahu nggak ngerti, belajar. Bukan dengan mendewakan nggak naik kelas. Saya tahu saya punya kekurangan, tapi Tuhan pasti tolong saya. Apa arti dari itu apa? Apa arti dari Tuhan tolong saya karena kau punya kekurangan? Bagaimana mengartikan itu? Kalau kau berjuang sedemikian rupa dan tidak lagi bisa menemukan cara, Tuhan pasti tolong. Tapi kalau masih ada caranya, masa Tuhan langsung semuanya, ini mah pemalas aja ini. Orang-orang ini kebanyakan yang ngomong seperti itu adalah orang-orang pemalas, tidak mau bekerja, maunya tidur. Nah itu. Tapi apa namanya dalam tanda kutip mempermainkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan bisa dipikir dengan cara demikian. Ini bahaya. Tapi ingat di sini yang dipakai katanya adalah orang yang kurang percaya, bukan orang yang tidak percaya. Jadi sekali lagi, maka saya harus bilang, kalau Anda punya kelemahan, tolong akui. Saya yakin iman orang Kristen itu dinamis. Tidak akan pernah stay di tempat yang sama, di level yang sama. Engkau pasti dinamis. Dan Tuhan memperingatkan ini. Yesus memperingatkan ini. Hai kamu orang yang kurang percaya. Ada momen di mana kita kurang percaya kepada Tuhan. Tapi bukan berarti kita mendewakan atau menuhankan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Kelemahan kita kepada Tuhan. Tidak. Makanya Tuhan memperingatkan. Tuhan mengingatkan. Lihat burung di udara. Lihat bunga bakung di padang. Yang hari ini ada, besok gak ada. Tapi Tuhan buat indah. Apakah engkau tidak akan diindahkan olehnya? Ini yang harus kita lihat. Jadi ini teks untuk orang yang kurang percaya, tapi artinya dia punya iman. Jadi kalau orang belum percaya, bukan teks ini. Sekali lagi, kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, Anda harus bertobat. Tapi kalau Anda sudah percaya, tapi bisa ragu kepada dia, bacalah ayat ini. Supaya Anda mengerti bagaimana dia menggembalakan Anda. Itulah makanya kita setiap kali khotbah, tujuan dari khotbah itu apa? Membuat suara Allah itu terdengar. Jadi engkau tahu yang menggembalakanmu secara langsung adalah Yesus sendiri melalui kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi pertama-tama kita harus lihat bahwa ada orang yang kurang percaya. Dia percaya kepada Yesus, tetapi di dalam siklus hidupnya bisa down. Sekali lagi, jangan berpatokan kepada hal yang down itu, tapi engkau harus lihat bagaimana dan siapa Allah sebenarnya. Yang kedua, poin yang kemarin kita bahas adalah bahwa ada kebijaksanaan hidup yang salah dari manusia. Manusia memiliki kebijaksanaan hidup yang betul-betul salah. Manusia ngerti bedanya 10.000 dan 100.000 itu sangat jauh, betul? Tapi manusia nggak ngerti bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Sekali lagi, anak kecil dikasih duit 100.000 sama 100 juta, dia tetap akan pilih yang 100 juta. Tapi dia tetap tidak mengerti bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Hati-hati, kebijaksanaan hidup yang kita manusia miliki itu seringkali banyak keliru. Bahwa kita melihat makanan itu lebih penting daripada hidup. Itulah makanya kita akan masuk langsung ke poin ketiga. Poin ketiga kita akan bahas dari ayat 31 sampai 34.
Apa poin yang ketiga? Saya langsung akan sebutkan poinnya. Poin yang ketiga tentang hal kekhawatiran ini adalah kekhawatiran menunjukkan apa yang kau cari di dunia ini. Sekali lagi, kekhawatiran akan menunjukkan apa yang kau cari di dunia ini. Ada yang khawatir sama makan, ada yang khawatir sama minum, ada yang khawatir sama pakaian. Kekhawatiran itu menunjukkan apa? Apa yang engkau cari di dalam dunia ini sebenarnya. Kita lihat dulu dari ayat 31 itu dimulai dengan kata sebab. Sebab itu, ini adalah kesimpulan, seperti kesimpulan dari ayat 25 sampai ayat 30. Sebab itu, Yesus menutup bagian hal kekhawatiran ini dengan ngomong apa? Jangan kamu khawatir dan berkata, apa? Kak, kalau aku nggak kerja, apa yang akan saya makan? Apa yang akan saya minum? Kak, kalau aku lebih mementingin gereja, apa yang akan saya makan, Kak? Kita pernah mengeluarkan kata-kata ini? Hei orang Kristen, kalian pernah mengeluarkan kata-kata ini? Yesus ngomong loh, kata-kata ini. Apa yang akan Anda pernah ngomong? Ayat 32 ngomong apa? Itu dicari siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kak, gak bisa kalau aku harus ninggalin gereja, harus ninggalin kerjaan gini-gini. Itu dicari. Apa yang dicari bangsa yang tidak mengenal Allah? Pertanyaannya, kenapa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari itu? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari itu? Berarti kita harus ngerti tentang konsep Allah. Sekali lagi kita harus ngerti dulu tentang konsep Allah. Perhatikan bahwa yang harus kita lihat di dalam teks ini, bahwa bangsa-bangsa lain itu tidak mengenal Allah, artinya tidak menyembah Allah. Artinya mereka menyembah kepada berhala-berhala atau ilah-ilah lain. Nah, untuk itu kita akan coba melihat bagaimana perilaku daripada ilah lain. Mari kita buka Mazmur 115 ayat 4 dan 8. Mari kita buka Mazmur 115 ayat 4 dan 8 sampai 8. Sudah? Saya akan baca dari ayat 2 deh supaya lebih jelas. Oke ya, Mazmur 115 ayat 2. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah ini A-nya besar ya, jadi ini bangsa-bangsa lagi ngomong kepada bangsa Yahudi. Di mana Allah mereka? Lalu dijawab, Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Kemudian ayat 4, ini ngomong tentang berhala dari bangsa lain. Lihat, berhala-berhala mereka adalah perak. Apa berhalanya? Ayat 32, ayat 31 tadi mencari apa? Makan dan minum. Apa berhalanya di sini? Perak dan emas. Ini memang saat itu perak dan emas adalah logam-logam yang dibuat untuk membuat patung. Buatan. Ingat ini, berhala yang diciptakan manusia adalah buatan manusia. Jadi sebenarnya waktu manusia tidak sedang percaya kepada Allah, dia sedang percaya kepada buatan tangannya sendiri. Ayat 5, berhala punya mulut? Punya. Ayat 5, mempunyai mulut tapi nggak bisa ngomong. Tak bisa berkata-kata. Lanjut, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Ayat 8, seperti itulah jadinya orang-orang
yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Seperti itulah. Seperti apa? Engkau punya mulut tapi nggak bisa ngomong. Punya mata tapi nggak bisa ngelihat. Punya telinga tapi nggak bisa dengar. Itu yang terjadi kepada orang yang menyembah berhala. Makanya dikasih firman juga susah. Betul? Lanjut kita lihat lagi berhala itu seperti apa kelakuannya. Yeremia 10 ayat 3 sampai 5. Coba kita lihat lagi Yeremia 10 ayat 3 sampai 5. Yang sudah dapat katakan yes. Dapat dulu baru ngomong yes. Nggak usah kompakan juga nggak apa-apa. Nggak ada yang suruh ngomong belum kalau belum dapat. Memang suka membuat aturan sendiri ya. Oke ya, saya bacakan Yeremia 10 ayat 3 sampai 5. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan yang dikerjakan dengan pahat oleh tukang kayu? Siapa yang memperindahnya? Yang memperindah berhala itu siapa? Ayat 4. Orang. Jadi yang bikin indah siapa? Orang. Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya itu berhala. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Tidak bisa bicara, orang harus mengangkatnya. Sebab tidak dapat melangkah, janganlah takut kepadanya. Sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Jadi waktu manusia khawatir, manusia itu disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal itu menyembah berhala. Lihat ayat 4 ini. Yang memperindah berhala itu siapa? Jadi kita harus ngerti konsep manusia dan berhala adalah kalau manusia memberhalakan sesuatu, manusia yang berjuang untuk berhala itu sampai berhala itu pun jadi indah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itulah yang terjadi waktu kita khawatir. Kita merasa ini loh, ini bagian yang bisa membuat hidup saya much better. Terus hidup saya menjadi lebih baik, menjadi lebih secure, menjadi lebih aman. Kita pikir mungkin uang, kekayaan. Wah, kita yang indahin ini. Wow, terus kita nonton ini segala macam yang ngomongin tentang uang. Wah, ternyata kalau punya uang itu bagus ya. Wah, kalau punya uang itu ternyata kita, McLaren lo warna apa? Gitu kan. Semua, wow. Terus semua, salah satu yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya uang apa? Menyalahgunakan kekuasaan. Contohnya, yang punya klub bisa pakai sendal ke dalam klub, sedangkan yang nggak punya klub nggak bisa. Lo bisa melawan rules karena lo yang punya kuasa, karena lo yang punya uang. Bayangkan demi itu demi melanggar aturan yang mereka buat sendiri, mereka harus jadi penguasa. Dan semua orang pengen kayak gitu. Betul apa betul? Karena apa? Semua orang tidak ingin taat kepada aturan. Semua manusia punya karakter yang seperti itu. Nah, itulah yang akhirnya dibuat indah. Oh, ternyata kalau saya gini, ini akan jadi gini. Itu dibuat indah sama kita. Dan kita merasa, wah ini yang paling oke. Tapi setelah kita buat itu indah, itu nggak bisa membuat sesuatu bagi hidup kita. Dia tidak bisa memberi hidup bagi kita. Yang ada apa? Hidup kita habis, hidup kita kosong, tapi setelah itu nggak ada feedbacknya. Itulah makanya orang yang mengejar berhala hanya memberikan dirinya untuk mendapat kekosongan. Sekali lagi, orang yang mengejar berhala memberi hidupnya hanya untuk kekosongan. Udah dibagus-bagusin, habis hartanya, nggak dapat apa-apa. Termasuk kepada hamba Tuhan pun nggak boleh kita memberhalakan. Hamba Tuhannya mobilnya bagus, Fortuner atau apa tuh. Saya nggak tahu ya. Nggak tahu gua juga nggak tahu kan. Misalnya gitu nggak boleh ya. Oke. Ya udahlah ya. Misalnya, gue ngomong misalnya, karena yang lain pakai Denza. Gitu. Gue kadang-kadang mikir ya, ini jujur-jujuran aja nih gue ngomong ya. Kan kita tuh diundang lah ya untuk bisa pelayanan di rumah Oma Lydia kan. Gue sebenarnya beberapa kali ini gue mikir ya, ini kalau gue pakai Vilano merah ini ke rumah dia, ganggu nggak ya? Atau kredibilitas gue berkurang nggak ya? Tapi gue bodo amat. Nah itu ya. Jadi kadang-kadang memang ya kita harus lihat sekali lagi ya.
kalau kita memberhalakan sesuatu, akhirnya kita yang kosong. Akhirnya kosong, berhalanya indah. Semakin indah berhala itu depan mata kita, semakin kosong hidup kita. Udah, makanya jadinya semakin khawatir. Semakin khawatir. Nah, makanya di dalam teks ayat Matius 6 ini, menariknya apa? Di ayat berapa tadi? Di ayat 32 ini dibilang apa? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mungkin kita bisa khawatir, pertanyaannya, jangan-jangan kita khawatir gara-gara kita tidak mengenal siapa Allah kita. Sekarang siapa Allahmu? Pertanyaan itu, siapa Allahmu? Siapa Allahmu? Bagaimana kau kenal dia? Pengalaman kah? Ya kan? Baca Alkitab belum seberapa, kita merasa udah kenal Allah dengan pengalaman. Wah, dia baik sama aku. Oh, dia baik sama aku. Apakah itu? Nah, coba kalian pernah tahu teks tentang Nabi Elia dan melawan nabi-nabi Baal? Ada yang pernah baca? Angkat tangan. Kalau belum, angkat kaki. Elia dan Nabi Baal. Nah, ini salah satu kekurangan orang Kristen apa? Ayat 32 ini ngomong semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi yang duduk di gereja ini pun belum mengenal Allah. Lalu bagaimana menyingkirkan kekhawatiran? Kau tidak mengenal Allah dengan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita kira kita mengenal Allah dengan cara Allah harus menyentuh kita setiap hari. Hei! Itulah kebodohan kita. Apa-apa disentuh, apa-apa disentuh, apa-apa disentuh. Kenapa harus disentuh dulu gitu? Padahal Alkitab ini sudah ada di depan mata kita nggak baca. Maka saya ingin mengenalkan Allahmu dan Allahku yang kita sembah dengan menggunakan apa yang ada di dalam Alkitab. Kita akan coba lihat kepada teks yang berbicara tentang Elia dan Nabi Baal. Kita akan buka 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-25 sampai ke-29. Jadi di sini lagi ada dalam tanda kutip ya, gue langsung kasih kesimpulannya aja ya. Ini ceritanya panjang, intinya gitu. Gue kasih kesimpulannya aja. Jadi di sini Elia lagi dihadapkan dengan pertarungan melawan Nabi Baal. Oke, Nabi Baal ini jumlahnya 50 orang. Sedangkan Elia ini cuma sendiri. Keren kan? Cuman sendiri. Itulah. Bayangkan ya, orang yang jahat itu perlu banyak orang, sedangkan yang hidup dalam kebenaran itu kadang-kadang memang harus sendiri. Harus berani kayak gitu. Lihat di ayat 25. Jadi di sini ada lomba. Lombanya apa? Jadi mereka nih akan menyembah Allah mereka. Oke? Lombanya apa? Mereka akan menyembah Allah mereka. Kalau Allah mereka mendatangkan api kepada domba bakaran ini, maka yang menang adalah Allah itu. Ayat 25 kita lihat. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu. Ini bukan kambing lagi, lembu. Lembu tahu ya? Saya nggak tahu. Dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggilah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh taruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Terus ngapain lagi? Sementara itu mereka ngapain? Pertama-tama mereka teriak, panggil-panggil nama Baal. Setelah itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Nah, ayat 27 di sini. Pada waktu tengah hari, siapa mulai mengejek? Memang kebodohan itu harus diejek, saudara-saudara. Ibadah yang palsu dan bodoh, itu harus dihina. Jadi kalau saya tiba-tiba hina, tolong lihat dulu konteksnya. Kalau itu memang konteksnya salah, tolong ditegur ya. Katanya, ini Elia yang ngomong, panggil lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Nyinyir. Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya. Elia menghakimi. Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya. Terus apa lagi? Mungkin ia bepergian. Healing. Mungkin gak healing. Barangkali ia tidur. Kayak kemarin gua telepon jam 9 pagi masih tidur.
dan belum terjaga. Diledekin loh. Asik ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Wih, kayaknya mereka terbakar dengan perkataan Elia ayat 28. Maka mereka memanggil lebih keras. Serta apa? Wah, ini. Jadi kayaknya kalau gue belum ini segala darah belum tercurah, kayaknya ini belum didengar. Serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka apa? Sampai kerasukan. Itu sampai apa? Kerasukan. Jadi ingat, kalau kerasukan udah pasti bukan Allah itu. Iblis itu. Ya. Ingat, sampai apa? Kerasukan. Sampai waktu mempersembahkan korban petang, tapi tidak ada suara. Ingat ya, ini orang lagi doa sama Tuhan, kerasukan. Lagi ngapain? Ini bukan lagi main setan loh. Lagi ngapain? Doa, kerasukan. Hati-hati, kalau lu doa tiba-tiba kerasukan, lu doa sama Baal tuh. Udah jelas ya? Tidak ada yang menjawab, tidak ada perhatian. Kata Elia, bla 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 bla. Ini Elia lebih ngeri lagi. Ini ayat 34. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air. Ini bayangkan ya, Elia tuh nyuruh lembunya itu ditaruh air. Air loh. Bisa kalau ada api, kalau ada air, api emang bisa nyala. Itu kan logikanya. Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kali dan mereka berbuat untuk kedua kalinya. Sampai 3 kali. Ayat 35, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu penuh dengan air. Ayat 36, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, bla 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 bla. Kita langsung loncat ke 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau lah Allah ya Tuhan, dan Engkau lah yang membuat hati mereka tobat kembali. Udah simple. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah. Gila nggak? Yang dibakar apa aja? Korban bakaran dibakar. Apalagi? Kayu api. Apalagi? Batu, tanah, bahkan air. Air loh. Dalam parit habis diapain? Dijilatnya. Gila itu bahasanya. Ketika seluruh rakyat mendengar kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah. Simple, nggak usah toreh-toreh. Makanya saya mau bilang, kalau Anda demi mendapatkan sesuatu sampai berpuasa, bodoh. Doa aja, doa biasa. Anda melakukan itu karena apa? Jangan-jangan Anda menyembah Baal. Maka Anda merasa harus sampai harus zen atau trance kalau bahasa Inggrisnya trance. Ya, P32HZ ya, ketemu sama siapa? Krishna. Nah itu hati-hati. Kalau Anda merasa berdoa itu harus sampai seperti sinting, harus sampai ini supaya didengar Tuhan, Anda sedang menyembah Baal. Anda tidak mengenal siapa Allah. Kenapa Anda tidak mengenal? Anda nggak pernah baca Alkitab. Anda nggak tahu ini kan? Ada yang tahu cerita ini? Sedikit pasti. Sedikit pasti. Itulah kenapa kita khawatir, jangan-jangan kita tidak kenal siapa Allah kita. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Itu pasal 18. Saya mau kita lihat lagi ke pasal sebelumnya, pasal 17, mari. Perhatikan teks ini menarik dan membuat saya terharu gitu ya waktu baca. Ayat 7, pasal 17. Judul perikopnya, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Jadi gini, perhatikan ya teman-teman. Di sini Elia berdoa supaya apa? Gak ada hujan. Hujan itu turun kalau dia ngomong. Hujan turunlah, baru ada hujan. Nah, berarti dia masuk ke dalam krisis kemarau. Pertanyaannya, kalau bangsa itu masuk ke dalam krisis kemarau, Elia masuk gak? Itu dia, menariknya apa? Anak Tuhan, kita tuh harus tahu, kalau dunia mengalami apa, kita ikut bersama dunia mengalaminya. Kalau dunia katanya sebentar lagi krisis, kita pasti kena krisis.
Jangan merasa kita akan menang sendiri dari krisis dan tidak akan terjadi apa-apa. Kita ikut di dalam krisis itu. Seperti Elia yang ikut kelaparan, demikianlah juga orang-orang Kristen. Maka kita harus ngerti apa yang terjadi kepada dunia ini, kita akan ikut bersama di dalamnya. Tapi lihat ayat 4. Ayat 3 dan 4. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, tapi Allah memberikan pertolongan dengan apa? Elia punya minuman dari sungai Kerit. Lalu apa lagi? Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Siapa yang kasih makan Nabi Elia? Melalui apa? Burung gagak. Kalian tahu burung gagak itu burung apa? Itu burung paling kampret. Ingat waktu cerita Nuh? Itu setelah ada kayak pijakan, dia nggak balik lagi tuh. Karena emang sebegitu egois itu burung. Tapi lihat yang kasih makan Elia siapa? Burung gagak. Binatang yang paling nggak masuk akal gitu. Kalau merpati ya tulus gitu ya, merpati kayaknya bagus. Ini gagak. Yang paling kampret gitu loh. Jadi lihat. Sekarang pertanyaannya, Elia kelaparan? Tapi Elia ada di musim kemarau, musim kelaparan. Tapi Elia lapar? Tidak. Itu Allahmu. Udah cuman itu. Apakah Elia menjaga melalui dia? Melalui burung doang? Enggak. Perikop berikutnya nanti bisa dibaca. Elia dan janda di Sarfat. Nanti di sini Elia dikasih makan sama janda yang anaknya hampir udah mati kayaknya. Terus habis itu dia cuma punya buli-buli minyak yang cuma punya tinggal sedikit lagi. Terus kalau itu dikasih makan ke Elia, kalau nanti dia bikin roti untuk Elia, selesai dan matilah mereka semua. Tapi apa yang terjadi? Minyak itu terus muncul sampai musim kemaraunya selesai. Jadi apa yang terjadi? Allah juga menolong musim kemaraunya Elia melalui si janda dari Sarfat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ngerti jalan-jalan Tuhan? Enggak ada, tapi yang harus kita tahu satu, Tuhan melindungi umatnya. Engkau tahu itu? Maka sekarang pertanyaan, kenapa engkau khawatir? Karena engkau nggak pernah baca Alkitab. Siapa? Coba lihat, banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab kelaparan. Tapi ada yang mati kelaparan? Sekali lagi, banyak tokoh Alkitab kelaparan. Siapa lagi yang kelaparan? Itu rasul-rasul miskin. Miskin. Paulus saja harus bikin tenda. Ingat, mereka semua miskin. Yesus pun miskin, tapi pertanyaannya, ada nggak Yesus sampai ngutang, sampai pinjol? Nggak ada. Yesus apakah mati karena kelaparan? Itu menunjukkan. Ingat, Yesus mati karena apa? Yesus mati kayu salib, betul? Ingat, bukan karena lapar dia mati. Lalu kita, kenapa seperti orang yang tidak mengenal Allah? Padahal Allah sudah memperlihatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya dan tahu cara memenuhi kebutuhan umatnya. Bahkan dengan cara yang umatnya tidak pernah pikirkan. Maka ini bukan soal makan lagi. Ini soal apa? Keinginan daging dalam diri manusia. Itulah mengapa kekhawatiran akan dikaitkan dengan apa yang engkau cari dalam hidup ini. Maka kalau engkau khawatir, setelah engkau baca firman ini dan engkau masih khawatir, engkau tidak cari Tuhan. Yang kau cari hanya dunia terus. Maka saya cuma mau bilang, kalau Anda memang mau cari dunia, Anda akan mendapatkannya. Tapi ingat, engkau tidak pernah akan mendapatkan Tuhan. Tapi kalau kau cari Tuhan, kau akan mendapatkan Tuhan. Seberapapun kurangnya engkau dalam dunia ini. Sekali lagi, kalau engkau mau mencari dunia, engkau pasti akan mendapatkannya. Sekali lagi, kalau engkau mencari dunia, engkau pasti akan mendapatkannya. Tapi engkau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau kau mencari Tuhan, saya nggak bilang dia akan berikan dunia, tapi yang pasti engkau akan mendapatkan dia. Engkau akan mendapatkannya. Maka sekali lagi, kekhawatiran ini akan menunjukkan siapa yang kau cari, apa yang kau cari di dalam hidup ini.
Jangan seperti bangsa lain yang tidak mengenal Allah, yang tidak mencari Allah, tapi lebih mencari makanan. Itulah makanya di ayat 33 Yesus ngomong apa? Mari kita lihat. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, kita lihat teks ini baik-baik. Yesus bilang, jadi di dalam teks ini ada dua hal yang disampaikan oleh Yesus, tapi dua-duanya tidak setara kepentingannya. Sekali lagi, ada dua hal yang disampaikan oleh Yesus, tapi dua-duanya tidak setara kepentingannya. Yang pertama di sini dibilang apa? Tetapi carilah dahulu. Ini harus didahulukan. Apa? Kerajaan Allah. Terus apa lagi? Maka akan ditambahkan. Jadi ada yang dahulu, ada yang tambahan. Ingat ini, ada yang dahulu, ada yang tambahan. Apa yang tambahan itu? Apa yang tambahan itu? Ayat 32, ayat 31. Makan, minum, pakai. Itulah tambahan. Jadi kita di sini sedang diperingatkan Yesus. Engkau tahu yang dahulu itu apa? Yang tambahan itu apa? Sekali lagi, poin kedua dari kekhawatiran apa? Manusia salah di dalam kebijaksanaan hidup. Menganggap bahwa makanan lebih penting daripada hidup. Artinya apa? Manusia sedang melihat bahwa yang tambahan itu lebih penting daripada yang dahulu. Makanya kalau orang bisa-bisanya keluar rumah gak baca Alkitab, saya khawatir dia melihat tambahan sebagai yang dahulu dan melihat yang dahulu sebagai tambahan. Kalau orang bisa tidur nyenyak tanpa baca Alkitab, saya khawatir dia melihat yang tambahan sebagai yang dahulu, tapi melihat yang dahulu sebagai tambahan saja. Alkitab itu hanya tambahan. Yang dahulu itu bukan Alkitab kali. Doa itu doa itu tambahan hidup. Jadi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Mati gak lu? Itu tuh orang yang percaya kepada Tuhan tuh gitu. Nggak doa nggak apa-apa. Doa itu tambahan. Siapa yang berlaku kayak gitu? Itulah mengapa itu akan membuat engkau tahu bahwa dirimu yang kau cari adalah makan, minum, pakai. Sekali lagi, yang tambahan itu apa? Makan, minum, pakai. Yang dicari dulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita harus ngerti prioritas, nilai prioritas di dalam hidup manusia itu apa? Prioritasnya adalah mencari kebenaran Allah. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau ini prioritas harus dilakukan setiap saat. Dan harus didahulukan setiap saat. Saya harus ngomong didahulukan kapan? Setiap saat loh. Ini bukan tambahan. Ini lebih penting daripada makanan. Siapa yang bisa skip sarapan? Kalau sarapan semua bisa skip. Siapa yang bisa skip rasa lapar? Semua kalau lapar pasti mau makan. Betul? Kalau udah lapar pasti bodoh semua. Amin? Kalau kenyang ngantuk banyak kan. Nah gitu ya. Kalau lapar semua apa? Kita waktu kerjaan ini banyak yang udah kelaparan. Aceh tuh kalau udah kelaparan udah lucu. Pokoknya dia sebelum menjelang kelaparan, sejam sebelum kelaparan dia akan main bunyi dulu. Treng. Sejam lagi lapar itu artinya. Nanti kalau udah lapar, bang aku lapar. Kalau udah lapar bodoh. Tapi kita mungkin nggak untuk di skip mungkin, tapi bisa nggak? Jawabannya sangat sulit untuk skip kalau udah lapar. Pasti kita pengen makan. Apalagi kalau kerjaan, mungkin kalau kerjaannya susah mungkin kita bisa tunda. Tapi sekali lagi lapar itu sulit tunda. Tapi permasalahannya, bisa nggak kita membuat kebenaran Allah itu lebih penting daripada rasa lapar yang harus dituntaskan? Sekali lagi, bisakah kita melihat kebenaran Allah, firman Allah, itu jauh lebih penting daripada rasa lapar yang harus dipuaskan?
permasalahannya sulit. Sulit, kenapa? Karena kita tidak merasa ini penting. Ini nggak penting. Nggak merasa ini penting. Yang kita rasa penting apa? Nih, duit, cuan. Wah, gimana kalau nggak ada cuan? Gimana gue mau makan ini? Saya mau makan haci gris setiap hari, gimana caranya? Puji tuh. Ya memang ya, kita karena nggak ada duit semakin jauh dari kolesterol. Bukan semakin jauh sih, agak kurang dekat aja dengan kolesterol. Ya kalau kata Raditya Dika, bukan, kata siapa ya? Lupa lagi gua. Kemiskinan membuat kita melakukan kejahatan yang lebih kecil gitu ya. Jadi kalau misalkan orang miskin itu jadi susah berbuat mesum yang enggak gitu kan. Iya, jadi memang akan mengurangi porsi kejahatan manusia. Jadi Anda harus bersyukur kalau Anda nggak punya duit. Kenapa? Tuhan sedang membuat Anda jangan sampai jatuh terlalu dalam. Nah, ingat ya sekali lagi bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang penting. Dan saya mau bilang, hanya orang-orang pilihannya lah, hanya murid-muridnya lah yang mengerti pentingnya ini. Hanya kita lah yang tahu bagaimana pentingnya untuk menuntaskan rasa lapar. Betul? Dan hanya murid-muridnya lah yang tahu betapa pentingnya kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ini tidak ditujukan untuk semua orang. Kalau Anda muridnya, Anda harus tahu ini lebih penting dari rasa lapar yang harus dituntaskan. Maka saya harus terus mengajak kita semua. Baca Alkitab itu bukan untuk supaya engkau mencegah khawatir, atau berdoa itu bukan untuk mencegah khawatir. Tapi apa? Dengan baca Alkitab dan dengan berdoa, itu menunjukkan siapa Allahmu, apa yang kau cari di hidup ini. Maka udah pasti kemungkinan khawatirnya, mungkin kita bisa khawatir. Sekali lagi di sini ada orang kurang percaya. Tapi engkau tidak akan teralih kepada dunia ini. Wah, kemarin kan kita lihat ya, Trump katanya udah tembakin misil ke Iran. Ini kurang ngeri apa lagi negara ini? Ya memang tapi kalau kata berita Iran, yang dibom itu adalah tempat yang emang udah kosong. Lucu ya, kadang-kadang gue juga bingung ya, kita harus percaya siapa gitu ke dalam media ini. Kita sudah bingung dengan semua hidup ini. Media begitu, terus kehidupan kayaknya sulit, terus kita lihat, terus kita mengeluh dengan keadaan sekitar kita rasa semua orang kurang ajar, padahal kita juga kurang ajar sama semua orang. Kita nggak sadar itu kadang-kadang. Terus kemana lagi kita harus menggantungkan hidup kita? Ini hidup sudah sangat kacau. Hidup ini sudah sangat begitu, udah gitu semua paradigma. Sekarang kan zamannya semua orang mau konten demi uang, demi cuan segala macam. Akhirnya apa? Konten-konten akan semakin berjaya dan kita akan dicuci terus otak kita. Gue harus ngomong ini. Otak-otak kita semua akan dicuci oleh pendapat semua manusia. Makanya kita ini di akhir zaman ini betul-betul dialihkan dengan menganggap bahwa kebenaran Allah itu tidak penting lagi. Kita sedang dialihkan dari sini. Maka gereja ada supaya apa? Menarikmu. Jangan sampai engkau salah prioritas. Yang dahulu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, yang dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sebagai murid-murid Tuhan, mari engkau harus tahu rasa lapar, rasa haus akan kebenaran Allah. Itu lebih penting dituntaskan daripada rasa lapar akan hidup. Bisa dipahami semua? Maka sekali lagi, kekhawatiran akan menunjukkan apa yang kau cari dalam hidup ini. Itu ya, 3 poin kekhawatiran ini. Dan menariknya apa? Ini mungkin sebagai penutup. Menariknya apa? Siapa di sini yang tidak pernah khawatir? Memang ketika saya mempelajari, saya mengetahui ya. Karena semua manusia tidak ada yang tidak khawatir. Kita semua udah gagal melakukan ini. Kita semua sudah gagal melakukan ini. Makanya Yesus mengajak kita pulang dengan melihat kepada Dia yang tidak pernah khawatir akan hidupnya. Sekali lagi, Yesus mengajak kita pulang dengan melihat kepada hidupnya. Melihat kepada dirinya yang mati di kayu salib tanpa rasa khawatir akan makan minum pakai. Dengan terus mengerjakan pekerjaan Allah, ingat makanan Dia apa? Ini kan kata-kata gila. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makananku ialah melakukan
kehendak Ia yang mengutus aku. Itu prioritas. Paham ya, tentang rasa lapar akan menuntaskan kehendak Allah. Itu lebih penting daripada rasa lapar yang harus dituntaskan dalam diri. Itu Yesus, dan Yesus menunjukkan kita semua ini sudah gagal, tapi Dia sudah berhasil untuk datang kepada Allah, bergantung kepada Allah sepenuhnya, dan sempurna semua yang dikerjakannya. Makanya kita diajak untuk datang kepada Dia dan melihat Dia yang mati di kayu salib itu. Jangan lagi khawatir. Sekali lagi, jangan lagi khawatir. Karena yang mati di kayu salib itu tidak pernah khawatir selama dia hidup. Walau dia miskin, walau ingat, seperti Elia yang lapar bersama orang-orang Yahudi itu, Yesus pun ada di dalam dunia ini. Lapar, menderita juga, sakit juga, dipukulin, disiksa. Tapi dia tidak mati dalam keadaan khawatir. Pandang kepada Dia. Mari kita berdoa.